Hai adik-adik sekolah minggu, Agawi Pesutoyo. Kembali kita berjumpa lewat ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mengambil sikap dengan hati yang berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu Agawi Pesutoyo yang amat kasihi, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 5 ayat 22. Tapi supaya lebih lengkap, Pak Pendeta bacakan sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu Agawi Pesutoyo, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat topik tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, di dalam jemaat Galatia, Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat Galatia itu sebagai orang-orang yang telah ditebus, ternyata kehidupan mereka belum menunjukkan perubahan. Justru mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yakni perbuatan daging atau perbuatan kedagingan, yaitu usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan daging manusia yang bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak Allah. Perbuatan daging itu maksudnya di sini adalah perbuatan dosa. Karena itu Paulus mengajak orang-orang percaya di Galatia supaya hidup di dalam roh dan meninggalkan segala perbuatan daging atau meninggalkan segala perbuatan dosa. Sebagai orang percaya, jemaat Galatia, mereka sebagai orang yang diselamatkan, bahkan sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya lah jemaat Galatia itu hidupnya berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Tuhan, mau taat kepada perintah dan firman Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan buah roh. Hidupnya akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan dia akan selalu
memuliakan Allah dalam gerak-gerik kehidupannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu Gepestoyo, mari kita lihat buah roh yang Pak Pendeta bacakan dalam firman Tuhan tadi adalah merupakan juga karakter Kristus, menunjukkan 9 karakter Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu maksudnya di sini adalah bagaimana supaya kita itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi Tuhan yang lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti juga bagaimana kita menaati firman Tuhan. Bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi. Kasih itu juga tanpa syarat. Tetap mengasihi. Walaupun orang itu mungkin tidak mengasihi kita. Jadi bukan mengasihi jika seseorang itu baik, mau menolong kita. Bukan seperti itu. Kasih yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apapun yang kita terima dari orang lain, mungkin hal yang tidak mengenakan atau menyakiti hati kita, kita harus tetap mengasihi walaupun dia tidak menyenangkan hati kita. Tentunya kasih di sini juga bicara tentang kasih yang mau berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita, hati yang girang. Sukacita di sini bukan sukacita yang ditentukan oleh keadaan atau kondisi. Bisa saja orang bersukacita karena apa? Karena dia lagi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan di dalam hidupnya. Tapi sukacita yang dikatakan di sini itu tidak tergantung kepada kondisi dan keadaan. Tapi dia tetap mampu bersukacita, mengucap syukur, baik ketika susah maupun senang. Anak yang bersukacita, anaknya tidak suka cemberut, tidak mudah cemberut, atau tidak terus cemberut. Yang ketiga, damai sejahtera. Artinya hati yang suka berdamai, hati yang mau berdamai, tidak mau bermusuhan, tidak mau membenci dan mendendam, tidak mudah sakit hati. Dia mau mengampuni, dia mau memaafkan, dan mau melupakan kesalahan orang lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah kesabaran. Bagaimana anak-anak supaya mau bersabar? Orang yang bersabar itu sikap yang mampu menahan emosi dan keinginan. Orang yang bersabar itu dia mampu bertahan walaupun keadaannya sulit. Tidak mudah mengeluh. Dia tidak gampang marah. Tidak mudah ngambek. Dan tidak mau atau mudah bersungut-sungut. Yang kelima, kita melihat buah yang kelima itu adalah kemurahan atau murah hati. Dia mau memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Dia suka menolong. Itu orang yang murah hati. Dia memiliki rasa kasihan dan mau peduli untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Yang keenam, kebaikan. Melakukan kebaikan. Artinya bagaimana kita menjadi anak-anak yang baik, orang yang melakukan kebaikan
dia tunjukkan itu dengan apa? Dengan ucapannya dan tindakannya yang baik. Melakukan perbuatan yang menyenangkan orang lain, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Buah yang berikutnya adalah kesetiaan. Bagaimana kita supaya menjadi anak-anak yang setia, tidak ingkar janji, mau membuktikan janji yang sudah diucapkannya, menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang, artinya dia bisa buktikan apa yang sudah dia ucapkan dengan janjinya itu. Dia setia kepada hal-hal yang kecil dan juga hal-hal yang besar. Dia mampu setia baik dalam waktu susah maupun waktu senang. Yang berikutnya yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Berbicara tentang tenang dan lembut. Orang yang lemah lembut itu juga adalah orang yang rendah hati. Tidak menjadi pribadi yang kasar. Tidak gampang tersinggung. Tidak suka mukul dan mengganggu orang lain. Orangnya ramah dan baik hati. Tidak pemarah. Lalu yang terakhir adalah penguasaan diri. Artinya bisa menguasai diri. Mampu mengendalikan diri. Bisa menahan diri untuk tidak melakukan yang jahat. Tidak mau tergoda untuk melakukan yang jahat. Tahu apa yang paling penting dalam hidupnya untuk masa depannya yang lebih baik. Demikianlah adik-adik sekolah minggu AKP Stoyo yang saya kasihi. Bagaimana tentang 9 buah roh itu yang menunjukkan karakter Kristus sebagai orang yang dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di minggu hari ini. Supaya kami Tuhan memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam hidup kami dengan roh-Mu. Biarlah kami juga menghidupi karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami bisa menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Dan hidup kami pun memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu AKP Stoyo beserta keluarga ataupun orang tuanya. Dimanapun mereka berada, Kau jagailah hidup mereka, Kau berkati, Kau pelihara apa yang mereka butuhkan Tuhan, yang memberikan dengan kasih dan rahmat Tuhan. Terutama jauhkan anak-anak kami dan keluarga dari bahaya virus COVID-19. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tetap semangat untuk selalu rajin belajar, rajin beribadah, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa kami, supaya kami segera bebas dari virus COVID-19. Karena itu berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Supaya kami tetap bersemangat untuk menempuh cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Adik-adik pasti sehat dan pasti semangat kan? Nah, ayo lebih semangat lagi. Ayo kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Ayo adik-adik bantu berdiri, nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Musik. Mari kita nyanyikan lagu untuk mengantar firman Tuhan, yaitu Mari Masuk. Musik. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini Kak Mawar yang akan membagikan sebagian dari firman Tuhan untuk adik-adik. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga sampai hari ini. Kami masih bisa beribadah online Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya sertai kami, tolong kami Tuhan, agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ampunilah kami terlebih dahulu atas segala dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu.
Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini topik kita adalah perilaku hidup dalam roh. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin adik-adik sebagian besar sudah sering mendengar tentang topik ini ya, yaitu tentang buah-buah roh. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, sekarang sebelum Kamar menjelaskan lebih lanjut, Kamar mau tanya dulu nih. Nah, adik-adik percaya tidak sama Yesus Kristus? Ya, pastinya percaya ya, karena kita adalah anak Tuhan. Nah, tapi adik-adik tahu tidak apa sih perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus? Harusnya ada perbedaannya dong, kita sebagai anak Tuhan dengan orang-orang dengan yang tidak percaya dengan Yesus. Nah, perbedaan itu harus tampak melalui cara hidup kita, kemudian dari perbuatan dan juga dari perkataan kita. Maksudnya seperti apa, Kak? Maksudnya seperti ini. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup dalam roh, sedangkan orang yang tidak percaya akan hidup dalam daging atau sesuka hatinya saja. Hidup dalam roh itu maksudnya seperti apa ya? Hidup dalam roh artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa saja yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Kak Mawar akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi Kak Mawar bilang sebagai orang percaya atau anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup dalam roh, ya. Jadi hidup dalam roh itu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah yang kita percayai. Nah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Yaitu kita harus hidup memiliki buah roh. Nah, adik-adik masih ingat tidak ya? Apa saja yang termasuk buah roh? Ada 9. Coba, ada yang masih ingat? Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan atau yang terakhir penguasaan diri. Nah, sekarang Kak Mawar mau jelasin satu persatu dari kasih. Kasih itu adalah perlakuan yang kita perbuat untuk orang lain. Nah, kasih itu sendiri bersumber dari Allah. Nah, contohnya apa kalau kita mengasihi orang lain? Contohnya kamu sayang kepada orang tua, kepada saudara, adik, kakak, abang, dan juga kepada teman-teman. Nah, itu adalah contoh orang yang memiliki kasih. Yang kedua, sukacita. Nah, bagaimana orang yang bersukacita? Orang yang bersukacita ciri-cirinya tetap bersyukur walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Misalnya seperti sekarang, kita karena virus corona kita tidak bisa ibadah ke gereja. Kita hanya bisa beribadah online. Tapi hal itu tidak mengurangi sukacita kita. Kita harus tetap beribadah dengan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Seperti itu contoh sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bersumber dari hati manusia itu sendiri. Nah, jadi damai sejahtera itu tidak bisa datang dari luar diri kita. Damai sejahtera itu sumbernya dari diri kita sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa membuat hati kita damai. Nah, dan juga adik-adik, damai sejahtera itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera di hati kita. Nah, damai sejahtera itu juga bisa kita dapatkan atau bisa kita rasakan jika kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Misalnya, walaupun kita hanya punya walaupun kita hanya punya mainan yang sedikit, atau walaupun kita hanya mempunyai
buku tulis atau misalnya baju yang biasa-biasa saja, atau misalnya kita punya sepatu yang nggak mahal-mahal banget, nah tapi kita tetap merasakan sukacita dan merasakan damai di hati kita, itu adalah contoh damai sejahtera. Kemudian yang keempat, kesabaran. Nah, siapa di sini yang tidak sabaran? Misalnya lagi ngantri nih di mana ya? Oh, misalnya di KFC kita mau beli makan. Terus kamu lihat, wah antriannya panjang sekali. Nah, kira-kira kamu sabar gak untuk antri, atau kamu nyerobot antrian, atau kamu berbuat curang dengan cara masuk di antrian paling depan padahal belum giliran kamu. Nah, itu bukan contoh orang yang memiliki kesabaran. Kalau kita memiliki kesabaran, kita harus menunggu giliran kita sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kelima adalah kemurahan. Nah, kemurahan ini artinya kita mau berbagi dengan orang lain. Misalnya kalau misalnya lagi di sekolah ada teman kamu yang tidak mempunyai alat tulis, misalnya dia tidak bawa pensil atau pulpen, kamu punya 2. Nah, kamu mau berbagi dengan dia, kamu mau meminjamkan, atau kamu punya makanan yang lebih banyak dari teman kamu mau membagi makanan kamu kepada teman yang tidak memiliki makanan. Atau pada saat ini kan banyak sekali orang-orang yang terkena dampak COVID-19, mereka kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki makanan dan tempat tinggal, atau tidak memiliki pakaian. Kamu bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah contoh kemurahan, ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu artinya melakukan hal-hal baik yang menyenangkan Tuhan, atau tidak melakukan hal jahat kepada orang lain. Ya, jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak kenal, kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Oke. Selanjutnya yang ketujuh, kesetiaan. Nah, dalam hal ini adalah kesetiaan kepada Tuhan, ya. Nah, kembali lagi contohnya seperti saat ini adik-adik, walaupun ibadahnya online, ibadahnya lewat HP atau nonton di YouTube, tapi tidak mengurangi kesetiaan kamu. Jangan berpikir seperti ini, kan kakak sekolah minggunya nggak tahu kalau aku nggak ibadah, kan nggak dicek, nggak di absen setiap hari Minggu, ya udah aku nggak usah ibadah aja. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Walaupun kita ibadahnya online, ibadahnya di gereja secara langsung, kita harus setia, tetap setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Itu adalah contoh kesetiaan. Nah, sekarang kita masuk di yang ke-8, kelemah lembutan. Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya bagaimana contoh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya kita berbicara tidak kasar, tidak teriak-teriak. Misalnya nih, mama minta tolong, Dek tolong belikan garam dong ke warung, mamanya lagi masak. Terus kamu, mama aku kan lagi main game atau aku lagi nonton, mama suruh abang aja deh gitu. Nah, tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan yang meneladani Yesus harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh ngomong kasar atau tidak boleh berteriak-teriak kepada orang lain, apalagi kepada orang tua, ya. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik tahu nggak ya apa artinya penguasaan diri? Nah, penguasaan diri itu artinya kita bisa mengontrol diri kita. Misalnya nih, kita lihat teman kita, dia punya mainan baru, padahal aku sebenarnya pengen banget sih punya mainan itu. Terus kamu iri, terus kamu jadi kesel sama dia, atau enggak kamu berusaha untuk mengambil mainannya, atau
diam-diam merusak mainannya. Oh no, itu sangat tidak boleh ya adik-adik. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita. Ada hubungannya juga dengan kesabaran yang tadi ya. Jadi penguasaan diri dan kesabaran masih ada hubungannya. Penguasaan diri itu artinya tidak iri dan juga tidak mengingini apa yang bukan milik kita, seperti yang kamu harus sebutkan tadi. Oke, nah sudah sampai 9. Jadi itu adalah penjelasan tentang buah roh yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik, siapapun kita yang hidup dalam roh itu artinya roh Tuhan yang mengajar dan menolong kita melakukan semua itu. Jadi adik-adik tidak boleh sombong juga. Misalnya nih, aku udah hidup dalam roh kok Kak, aku udah punya buah-buah roh, aku selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan juga aku mengasihi orang tuaku, aku suka berbagi. Kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kita bisa melakukan semua itu karena bantuan dari roh Tuhan yang mengajar dan menolong kita untuk melakukan itu. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, buah-buah roh itu adalah semua perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan juga yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Nah, kan Tuhan Yesus saja bisa melakukan 9 buah roh itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus, yaitu dengan juga melakukan atau mempraktekkan buah roh itu dalam hidup kita sehari-hari. Oke, sekian penjelasan dari Kak Mawar. Untuk aktivitasnya adalah, kan tadi Kak Mawar sudah sebutkan 9 buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik tugasnya kamu tuliskan masing-masing satu contoh sikap yang sesuai dengan buah roh. Misalnya tadi yang Kak Mawar sebutkan kemurahan, contoh sikapnya mau berbagi kepada teman. Seperti itu. Tapi adik-adik tuliskan contohnya yang lain ya, selain dari yang kamu sebutkan. Oke, nanti tuliskan 9 contoh sikapnya sesuai dengan buah rohnya. Kamu tulis di buku tulisnya atau di buku catatannya, kemudian difoto. Setelah difoto dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke, sekian firman Tuhan dan aktivitas dari Kak Mawar hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami bisa hidup dalam roh Tuhan, agar kami bisa melakukan atau memiliki buah roh dalam hidup kami, yaitu kami bisa bersuka cita, memiliki damai sejahtera, memiliki kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan semua buah-buah roh yang Tuhan ingin kami miliki dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mampu melakukan semua itu tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan curahkanlah kami atau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia ini Tuhan, yang sedang masih dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau bermurah hati, berikanlah jalan keluar, dan berikan ya Tuhan kesembuhan bagi orang-orang yang menderita atau yang terkena virus COVID-19. Tuhan, tolonglah pemerintah kami agar bisa mencarikan jalan dan solusi yang terbaik untuk menangani virus ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, khususnya adik-adik kelas 3-4. Berkatilah mereka Tuhan dalam studinya, biarlah tetap semangat, dan juga untuk ibadah sekolah minggu secara online, kiranya Kau berkati Tuhan, agar mereka tetap taat dan bersuka cita walaupun beribadah dari rumah masing-masing. Bapa, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni Bapa, baik melalui perkataan, perbuatan, atau
Melalui pikiran kami sering sekali mendugakan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dari Kak Mawar. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan dan minum yang bergizi. Jangan lupa tetap semangat dan taat untuk beribadah online. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik, jangan lupa ya untuk memberikan persembahannya, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.